Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Setelah pada episode ke-13 kita menyelesaikan tentang peran dan fungsi serta kontribusi institusi, ada satu hal yang ingin Aki sampaikan pada episode ke-14 ini adalah landasan dan dasar pemikiran kita pada awal program tentang pencapaian dan tahapan program kita dengan sebutan dimensi program. Dimensi program adalah satu pencapaian, tahap pencapaian pada satu episode dengan kriteria-kriteria tertentu, dengan ciri-ciri tertentu, supaya kita bisa membedakan kita berada pada posisi mana. Jangan sampai kita nanti keliru. Pada episode yang berikutnya kita masih berada pada perilaku periode dasar. Nah, 3 dimensi itu adalah satu dimensi perluasan jangkauan, 2 dimensi pembinaan, dan 3 dimensi pelembagaan dan pembudayaan. Dimensi perluasan jangkauan kita sebetulnya sudah terlewat dari segi kuantitatif, tapi dari segi perilaku kualitatif sekarang masih juga ada yang melaksanakan seperti itu. Yaitu pertama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan episode 1 atau yang disebut dengan dimensi 1, ciri-cirinya adalah pencapaian peserta KB itu berada pada posisi 0 sampai 35%. Kayaknya sudah tidak ada sekarang. Nah, yang kedua cirinya itu adalah semua pelaksanaan program masih dilaksanakan 95% oleh pemerintah. Segala sesuatunya dari pemerintah. Catur bapak utama. Catur bapak utama itu adalah tenaga, sarana, biaya, dan metode. Ya, jangan lupa itu dasar kita dulu. Yaitu catur bapak utama itu tenaga, sarana, biaya, dan metode. Semuanya dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan rakyat itu masih sedikit. Ya, sedikit sekali. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa di periode ini, di periode 0 sampai 35 tahun, prioritas kerja kita mencari akseptor baru. Mencari peserta KB yang masih di mana-mana belum paham, yang masih di mana-mana belum ber-KB. Terus dari AB ke AB, dari AB ke AB. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat sampai ke 35% kita lepas. Harusnya segala atribut, segala perilaku kita harus sudah lepas. Karena kita masuk kepada dimensi kedua, yaitu dimensi pembinaan. Dimensi pembinaan ini ciri utamanya adalah peserta KB berada di posisi 35 sampai 64%. Dimensi panjang ini, ya. Dimensi panjang dititik beratkan kepada kelangsungan peserta KB.
Nah, sambil terus kita meningkatkan kesertaan yang lain. Kesertaan yang lain mulai kita terapkan kepada pembina peserta KB. Ya, jadi kita bina peserta KB-nya supaya mantap dan dia mengajak orang lain. Inilah yang di dalam komunikasi disebut adalah wibawa diri dan wibawa pesan. Nanti itu kita bahas di bab komunikasi ya. Sekarang kita bab dimensi. Nah, di sini kita tidak terlalu emosi untuk mencari peserta KB baru, tapi kita 50-50. Yaitu antara peserta KB baru dengan pembinaan kepada peserta KB lama. Ya, di situ. Sehingga penekanan tingkat drop out di situ mulai kita gencarkan. Tidak lucu kalau kita sudah ada di episode pembinaan dan berikutnya, tapi tingkat DO 1 tahun masih 15%, masih 20%, itu adalah hal yang sebetulnya kita tidak berhasil dalam dimensi pembinaan ini. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi pelembagaan pembudayaan, disebutnya pelembud. Kita sudah mulai ada yang dibina dengan Kabid Pelembud dulu itu di BKKBN itu. Di pelembagaan pembudayaan, KB sudah masuk pada rongga-rongga karena sel-sel kegiatan masyarakat. Di mana ada kegiatan, di situ ada KB. Di mana ada dinamika, di situ ada KB. Dan KB harus sudah menjadi way of life. Harus menjadi sikap hidup tiap-tiap keluarga. Dengan 2 anak cukupnya ya tentu saja. Itulah yang disebut dengan langkah-langkah dan periode tentang dimensi program. Nah, sekarang pada dimensi pelembagaan pembudayaan kemudian masih mencari aseptor baru secara jor-joran, sebetulnya itu bukan perilakunya. Tidak sesuai, tidak serasi, selaras dan seimbang. Namun kenyataan tetap masih begitu. Ya, ini sama sajalah dengan kita sekarang sudah 40 berapa ya? 43 atau 44 tahun kita melaksanakan pemberantasan stunting. Dari mulai kita program UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga dengan integrasi antara kesehatan KB dan pertanian, dengan mendirikan Pokbang kemudian menjadi Posyandu, tapi sampai sekarang stunting malah menjadi tinggi. Itu sama saja. Jadi sekarang keberhasilan itu kita itu banyak tertunda, terutama dari tingkat desa ke bawah. Makanya Aki ditugaskan oleh Pak Made, Aki mah cerita dari tingkat desa ke bawah aja, karena wajah Aki adalah wajah singkong. Bukan wajah kota, bukan wajah seminar. Karena Aki sendiri juga kalau ngomong di seminar rasanya camplang gitu, ngomong gitu-gitu aja, kesana kesini sudah selesai. Dan itu para penyaji itu biasanya mencari masalah, dia menguraikan masalah sebanyak-banyaknya. Ketika sampai kepada bagaimana pemecahan masalah, bagaimana solusi, hanya tidak bunyi itu. Ya, jadi sekali lagi 3 dimensi tentang program KB itu bukan dimensi dulu, tapi disusun dulu untuk cita-cita sampai kapanpun itu. Ya, jadi pada dimensi pelembagaan pembudayaan, jangankan soal institusi yang resmi. Kemarin katanya ada dengar-dengar institusi organisasi dibuat gitu ya. Memang zamannya sekarang zaman membuat organisasi, zaman membuat federasi, zaman membuat forum dan lain sebagainya, itu tidak salah. Tapi yang penting bagi kita juga adalah hakikat-hakikat dari pekerjaan itu jangan sampai hilang ya. Di era sekarang ini, di era pelembagaan pembudayaan, jangankan seniman, jangankan ulama, perias pengantin pun itu harus ditatar KB. Ini malah yang dirintis dulu ada ulama dilatih, kepala desa dimantapkan, seniman diberi wawasan, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Mungkin anggapannya sekarang sudah tidak perlu, padahal yang sekarang itu misalnya salah satu saja yang ada
lagu KB secara eksplisit di pentasan wayang golek para dalang-dalang konar di Jawa Barat itu hasil tahun 70-an 80-an. Lagu-lagu itu sampai sekarang yang mendengung, belum ada yang menggantikan tuh ke situ. Hanya dengan berbondal aki waktu itu adalah 20 biji batik yang agak bagus sedikit dibagikan ke para patwiaga. Berapa sih harganya? Sampai sekarang. Mangga silahkan khususnya kepada para senang orang-orang yang senang dengan wayang golek, di situ ada sajian lagu yang bagus tentang lagu keluarga berencana. Ajakannya sederhana tapi menyentuh kalbu, mengiris hati. Saya kira sudah 10 menit. Sekali lagi 3 dimensi program ini mari kita pegang kembali sebagai landasan untuk kita terbang kemana-mana. Apa itu? Perluasan jangkauan, pembinaan, dan pelembagaan pembudayaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.